inisiatif oleh Jordi Kartiko kembali. Berikan umpan tali ini kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas kali ini mengirim kepada Robertino Pugliara. Robertino Pugliara, masih Robertino Pugliara. Apa yang dilakukannya? Kembali lagi Robertino Pugliara gagal melewati barisan pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan ini sudah kita saksikan sepanjang babak pertama tadi, terlihat dia terlampau memaksakan untuk bisa melewati pemain bertahan dari lini pertahanan dari Persikabo, dan itu sudah dia buktikan tidak efektif dan kembali dia lakukan di awal babak kedua ini. Edi Juanda masih tergeletak di lapangan. Kita lihat Edi Juanda. Inilah dia bagaimana Robertino Pugliara peluangnya. Kembali lagi dia mencoba melakukan satu penetrasi ke dalam kotak penalti dan gagal. Bagaimana dia ditutup pergerakannya oleh David Pakbe dan juga oleh Semi Pierre Patrick. Ya, terlihat dia terlampau ambisius, saya pikir ya. Bagaimana tadi dua orang pemain bertahan yang sudah siap menghalau gerakannya. Dan begitu dilakukan untuk melakukan penetrasi. Batam Roger begitu luasa. Satu pelanggaran cukup keras kali ini berada di sektor sebelah kiri dari Persija Jakarta. Kita lihat siapakah yang melakukan satu pelanggaran. Jordi Kartiko yang masuk di babak kedua ini melakukan pelanggaran tadi. Ya, kembali kita lihat sampai menit ke-50 ini bagaimana. Dan saya pikir itu tadi adalah tackling yang dilakukan dengan kedua kaki yang normalnya mendapatkan minimal adalah kartu kuning. Dan kembali Persikabo dengan mudahnya. Dan Afan Lubis kali ini depan bola. Bagaimana satu tendangan Afan Lubis masih dapat ditangkap dengan baik oleh Yevgeny Kamaruk. Ya, saya pikir memang belum adanya perubahan skema permainan yang diperlihatkan oleh Persija antara babak pertama dengan babak kedua. Kita juga masih kerap melihat lapian. Langsung saja bola kepada Robertinho, maksudnya kembali lagi kepada Ramdhani. Sangat sulit sekali, ada Novianto. Dan kembali kali ini peluang, satu peluang, hampir saja terjadi perebutan bola. Bagaimana kita lihat peluang dari Persija Jakarta. Peluang pertama di babak kedua ini masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan kali ini Robertinho Pugliara, masih Robertinho Pugliara, dia berikan bola kepada Jordi Kartiko. Masih Jordi Kartiko di sektor sebelah kiri. Sayang sekali umpan dari Jordi Kartiko, maksudnya tadi mengarah kepada Bambang. Kali ini satu serangan dibangun oleh para pemain Persikabo, dikirim bola ke sektor sebelah kanan pertahanan Persija. Masih Mardiansyah kali ini menguasai bola. Berhasil diamankan tadi. Bagaimana Mardiansyah berusaha melewati Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat Mardiansyah dan juga Ramdhani Lestaluhu. Ya, sejujurnya tadi memang Ramdhani Lestaluhu mengangkat kaki yang agak tinggi ya. Mardiansyah, masih Mardiansyah kepada Rodrigo Santoni. Rodrigo Santoni berikan bola kepada Novianto, kali ini cepat dalam kotak penalti. Novianto kali ini bisakah dia memberikan umpan, maksudnya kepada Rodrigo Santoni. Satu skill yang sangat baik dari Novianto. Satu tendangan masih bisa diamankan oleh Yevgeny Kamaruk. Ya, kembali kita lihat bagaimana seorang Novianto begitu leluasa untuk bisa melakukan penetrasi dan bahkan dia bisa mengontrol bola begitu lama di dalam kotak penalti. Ini seharusnya menjadi kewaspadaan ataupun perhatian dari pemain-pemain Persija. Agus Indra berhasil melewati Jordi Kartiko, kali ini berikan kepada Hengki Ardiles. Masih Hengki Ardiles kali ini kirim bola ke dalam kotak penalti. Terlalu deras dan meninggalkan, atau juga masih dapat digapai kali ini. Novianto kepada Afan Lubis. Kita lihat bagaimana ya, tidak ada pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija. Ini memudahkan kan, bagaimana mudahnya pemain-pemain Persikabo ya merancang sebuah serangan, baik itu melalui individu maupun dalam kerjasama. Leo Tupamahu, Novianto cukup bebas kali ini. Masih Novianto ditutup tadi oleh Ramdhani. Datang Semi Pierre kali ini datang membantu. Masih Semi. Satu tendangan masih melenceng dari gawang Yevgeny Kamaruk. Dalam daerah sepertiga pertahanan Persikabo, serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain ini harus lebih cepat dan lebih variatif. Dan ini yang membuat konsentrasi pemain-pemain pertahanan Persikabo bisa goyah. Tapi kalau dengan serangan yang pelan-pelan, saya kira tidak sulit bagi pemain-pemain pertahanan Persikabo membaca arah serangan dari pemain-pemain Persija ini. Bagaimana kali Agus Indra? Agus Indra kembali bola dikuasai kali ini. Satu kerjasama sangat baik dari pemain Persija. Bisakah satu peluang dan berhasil sebuah gol dari Persija Jakarta. Bagaimana seorang pemain dengan kecepatan sangat tinggi, Aliudin, berhasil mencari kebuntuan dan membuat skor menjadi 2-1 bagi Persija Jakarta atas Persikabo Kabupaten Bogor.
Ya memang kita lihat bagaimana seorang Aliudin akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Bagaimana dia menggunakan skill individunya untuk bisa menghapuskan ancaman kekalahan ataupun hasil seri dengan keunggulan yang kini dia berikan bagi Persija. Kita lihat bagaimana Aliudin begitu bebas ya. Dan sangat pintar sekali memberikan pas. Sebenarnya dia tidak suka tapi memberikan pas ke tiang dekat. Di mana kita lihat penjaga gawang Persikabo sudah hilang. Karena bola itu beda tipis dengan pinggir kaki. Dan ini sangat sulit sekali diantisipasi oleh seorang penjaga gawang. Dan saya pikir tentunya ini bisa membuat sedikit kurangnya tekanan yang dihinggapi atau dihadapi oleh pemain-pemain Persija. Bagaimana sepanjang babak pertama dan babak kedua tadi terlihat juga seakan mereka memiliki. Kita lihat bahkan seorang Isman Jasulmen yang sepertinya bersyukur atau lepasnya sebuah beban berat. Ya. Cepat kali ini Gerard Pangkali dikawali oleh Solomon Kobe. Bagaimana satu kontrol bola lepas tadi. Dan kembali bola Nico Susanto tadi. Dan inilah dia, Semi Pierre datang membantu. Langsung saja berikan bola daerah kepada Batam Roger. Masih Batam Roger, cepat sekali kali ini Batam Roger. Dikawal dia oleh Leonard Tupamahu. Satu pelanggaran dan kali ini peluang tentunya bagi Persikabo Kabupaten Bogor untuk menyamakan ketertinggalannya. Bagaimana bola yang dibawa oleh seorang Batam Roger harus direbut dengan paksa oleh seorang Leonard Tupamahu dan menghasilkan tendangan bebas yang bergaris lurus dengan gawang Yevgeny Kamaruk. Ya tentunya Hengki Ardiles kali ini masih dapat direbut bola oleh Jordi Kartiko. Bambang Pamungkas kali ini masih Bambang Pamungkas. Satu tendangan akrobatik yang dilakukan oleh Semi Pierre menutup pergerakan dari seorang Bambang Pamungkas. Dan kali ini Novianto, masih Novianto membawa bola dia. Liak Leo melewati beberapa pemain dari Persija. Satu serangan balik yang begitu cepat kali ini. Dari sektor sebelah kiri kembali Nico Susanto bekerjasama dengan Novianto. Masih Novianto kembali kali ini. Ditutup dia oleh Abanda Herman. Mengarah bola ke sektor sebelah kanan. Masih dapat dikuasai. Kembali lagi tidak berada dalam posisi offside. Ada Rodrigo Santo dia berdiri cukup bebas. Dan sebuah gol kembali. Gol! Rodrigo Santoni menjadi musuh besar bagi pertahanan Persija Jakarta. Dan berhasil kembali mencetak gol untuk menyamakan ketertinggalan di atas Persija Jakarta. Kembali Rodrigo Santoni pahlawan bagi Persikabo Kabupaten Bogor. benar. Ya benar-benar luar biasa penampilan kedua tim sore hari ini. Bagaimana kini kita melihat sebuah drama saat Persikabo dengan 10 orang kembali menyamakan kedudukan dan kembali melalui Rodrigo Santoni. Kita tadi sering mengupas bagaimana pemain-pemain Persija memberikan ruang gerak yang begitu leluasa kepada tim Persikabo dan ini terjadi kembali. Dan berawal selalu dari sektor kiri pertahanan Persija. Kita bagaimana Roger Bauto begitu bebas ya, bisa mendapatkan bola dan bebas bisa memberikan bola through pass ya, bola crossing ke tengah, di mana kita lihat Roger Santoni tidak dijaga oleh siapa satu pun oleh lini pertahanan Persija. Kembali kali ini para pemain dari Persija Jakarta mencoba melakukan satu tekanan melalui Gerard Pangkali. Kerjasama dia dengan Aliudin. Kali ini Gerard Pangkali cukup cepat dia melakukan satu pergerakan. Akankah para pemain Persija Jordi Kartiko kali ini masih ada Semi Pierre yang berhasil menutup pergerakan dari seorang Jordi Kartiko. Tanpa kompromi barisan pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan kembali lagi kita menyaksikan saat Persija berusaha untuk membangun sebuah serangan, mereka harus kehilangan bola. Dorongan bola kali ini berikan kepada Ruben atau juga Robertino Pugliara. Bagaimana seorang Leo Tupamahu kali ini juga sedikit gatal untuk membantu penyerangan. Leo Tupamahu maksudnya berikan bola daerah tadi kepada Robertino Pugliara, lebih dekat kepada penjaga gawang M. Halim. Kalau kita lihat Persija seharusnya mereka berpengalaman dari gerakan Leo. Kalau sering mereka melakukan serangan-serangan dengan memanfaatkan salah satu sisi lebar lapangan, khususnya di sektor kiri pertahanan. Leo Tupamahu kali ini. Masih Leo melebar dia kepada Gerard Pangkali. Gerard Pangkali kali ini. Kembalikan lagi bola kepada Leo Tupamahu. Apa yang terjadi? Kita lihat Ismet Sofian kali ini. Para pemain sedikit bingung. Ya tampaknya pemain tadi juga atau pemain Persikabo menunjuk bahwa ada satu pemainnya yang cedera dan meminta bola untuk dikeluarkan dari lapangan sampai akhirnya tadi dilakukan oleh Ismet Sofian. Ya kita lihat Roger Batum tadi.
Ya memang wasit bukan merupakan sebuah pelanggaran. Bagaimana kita lihat Rodrigo Santoni. Ya memang pertandingan hanya kurang tersisa. 1 kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Alil Rinengo kali ini kepada Rodrigo Santoni. Telah 3 kartu kuning dan juga 1 kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit Alil Rinengo di Stadion Lebak Bulus Jakarta sore hari ini. Kali ini masih dapat dikejar oleh para pemain dari Persija Jakarta. Cukup cepat Robertinho Pugliara kali ini mengirim bola kepada Aliudin. Aliudin dari sektor sebelah kiri. Peluang kali ini dari Persija Jakarta. Bagaimana Bambang Pamungkas? Masih Bambang Pamungkas. Bukan satu pelanggaran dalam kotak penalti. Masih Bambang Pamungkas yang menguasai bola. Dan kembali lagi bukan satu pelanggaran terjadi. Robertinho Pugliara. Masih Robertinho Pugliara. Bukan satu pelanggaran kembali. Dan inilah dia para pemain dari Persija mencari celah. Ruben Ceko. Masih Ruben Ceko mengirim bola kali ini ke sektor sebelah kiri. Ada Jordi Kartiko. Masih Jordi Kartiko langsung saja mengirim bola ke tiang jauh. Ada Aliudin, satu sundulan yang merupakan peluang terakhir sepertinya bagi Persija Jakarta. Gagal dimanfaatkan oleh Aliudin. Ya, saya pikir bisa dirangkum juga bahwa memang itu bisa dikatakan adalah peluang terakhir dari Persija Jakarta karena sudah menunjukkan menit ke-92 atau 2 menit tambahan waktu. Kita bisa saksikan bagaimana peluang tadi dari seorang Jordi Kartiko yang mengirim bola kepada Aliudin. Dan baru saja wasit Alil Rinengo meniupkan peluitnya menandakan pertandingan dari Stadion Lebak Bulus Jakarta antara Persija Jakarta menghadapi Persikabo Bogor telah berakhir dan kedudukan akhir adalah 2-2.